ini namanya jamur jebaka. Ada juga yang bilang jamur abadi. Terus ada yang bilang juga jamur keberuntungan. Nah, kenapa dibilang jamur keberuntungan? Kalau kita membuat satu jamur seperti ini, itu beruntung kalau bisa jadi. Ya. Ya. Terus kedua, kenapa dibilang jamur abadi? Karena cuma satu kali kita bikin, kalau kita berhasil, kita sudah tidak membuat lagi seterusnya. Kita cuma pindah-pindahkan terus ini. Jadi ini satu ember bisa jadi dibagi 4. Jadi ini kan kemarin dua ember. Jadi 8 ember semua sudah ini masih baru dibagi 2. Nah, terus bahannya pertama kita siapkan dalam satu embernya 15 liter air, 2 kilo akar bambu, 2 kilo 2 kilo apa? Dedak, ya, 1 kilo untuk kapur sirih, 1 bungkus micin, setengah kilo gula merah, terus micin 1 bungkus yang harga 5.000. Gula pasir setengah kilo, nggak pakai gula merah. Nah setelah itu airnya kita mempergunakan air hujan yang paling efektif. Tapi kalau kita bikin pas di musim kemarau, tidak apa-apa menggunakan air sungai dan air sumur. Tapi dengan syarat harus direbus sampai mendidih. Nah setelah mendidih, kita diamkan sampai dingin. Jangan sekali-kali memakai air pump atau air leden, karena air leden mengandung kaporit. Nah setelah itu, kita campurkan semua, kecuali satu yang tidak bisa dicampurkan, bambu. Akar bambu. Jadi akar bambu kita simpan nanti di air. Ini air kan kita pisah 15. Jadi nanti ini bambu dibagi 2 juga, 1 kilo 1 kilo. Nah akar bambunya kita cincang, potong-potong, taruh simpan di dalam air. Baru yang harus direbus semua, dedak, micin, terasi, gula pasir, sama kapur sirih, diaduk merata. Direbus. Baru setelah mendidih, kita diamkan sampai dingin, baru kita tuang ke bambu. Bagi 2 lagi tuh. Kita bagi 2. Misalnya itu ada 10 kilo, jadi 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo di sini, 5 kilo ke sini. Jadi kita harus pakai timbangan. Ada lagi satu, saya lupa. Toge. Ya, toge. Iya. Jadi toge itu 1 kilo. Jadi harus kita blender sampai halus. Airnya itu kita campur semua ke situ, baru direbus semua. Dimasak semua sampai mendidih. Nah, setelah sudah pencampuran semua, kita tempatkan di tempat yang teduh seperti ini, yang adem, yang tidak ada cahaya masuk, baru ditutup sama kain. Jangan sekali-kali dibuka sebelum ke 27 hari. 27 hari kita cek apa jadi atau belum. Jadi kalau tandanya, kan kemarin tidak ada ini menggumpal. Dia menggumpal ini keras kayak bunga karang. Kayak bunga karang, besar. Terus ada tumbuh putih-putih sama hitam-hitam. Ini akarnya nih. Nah, ini nah. Ya, ini putih-putihnya nah. Ya, itu akarnya jamur itu. Itu sudah jadi. Dalam jangka 1 bulan atau 37 hari, kita buka kembali, itu kan sudah jadi. Kita siapkan lagi air beras untuk pengembangannya ini. Setengah ember air beras, air cucian beras. Nah, kita bagi 4, simpan di atas air beras. Tunggu lagi 1 bulan, berkembang lagi. Nah, terus cara pengaplikasiannya, bisa sistem kocor, bisa sistem semprot. Dalam 1 tangki kalau penyemprotan, minimal 250 cc sampai 300 cc dalam 1 tangki sistem penyemprotannya. Kalau untuk pengocorannya, kalau untuk kakao 1 liter 1 pohon per pohon.
Nah, tujuan utamanya ini jamur jabaka, pertama menetralkan kesuburan tanah. Terus kedua, memperkuat jaringan-jaringan akar dan batang dan daun. Nah, bisa merangsang pembuahan juga. Banyak fungsinya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan bahwa Bapak, teman-teman? Ini gunanya ini untuk kan ini kan tidak hancur. Iya, ya. Ada yang kayak tebunya gulanya, ini akarnya. Ya, ini akar bambunya ini. Untuk dia tempati tumbuhnya jamur nanti. Nah, ini tidak dipakai tapi untuk membuat lagi pupuk cair seperti ini. Jabaka untuk mengembangkan. Untuk melihat saja ini. Iya. Jadi ini nanti airnya kita saring. Ya, itu airnya diambil. Itu airnya yang diambil. Nah, kalau nanti ini kan air beras, jadi kita tidak perlu saring lagi karena sudah bersih. Kan ini kotor karena ada dedaknya, jadi kita harus saring dulu. Tidak ada lagi campuran-campuran airnya kecuali air cucian beras saja. Kalau sudah jadi jamurnya? Iya, jadi kita pindah-pindahkan. Makanya dibilang jamur abadi, karena hidup terus dia kalau sudah jadi begini. Satu saja tidak hidup, terlambat diganti airnya sama air beras. Sudah tidak ada makanannya yang bisa makan di sini, dia mati. Jadi makanya harus cepat-cepat diganti. Umur 37 hari, paling lambat harus diganti. Kalau sudah jadi. Sudah berapa lama, apa namanya? Sudah 30 hari lebih sudah. Tidak, bukan maksud saya. Maksud saya, selama kita, apa namanya, buat ini kompos ini, sudah berapa lama sudah? Baru, Pak. Oh, baru saya ini baru belajar. Belum ada? Belum, tapi saya sudah memahami nama pengaplikasiannya dan saya sudah buktikan pengaplikasiannya ini di daerah Bali. Mudah-mudahan kita juga cocok di sini. Tapi saya rasa memang banyak yang bilang ini jamur abadi, segala macam cuaca bisa ditempati, Pak, dan lahan. Ini hasil belajar dari Bali kemarin. Iya, ini kan jamur yang di tanah itu. Iya. Di batang. Punya. Jadi ini akar-akarnya ini yang putih ini bukan akar bambu loh, Pak. Iya. Akar jamurnya itu. Iya, jamur. Baru mau diuji coba ya, Pak? Uji coba, tapi sudah berhasil. Ini sudah termasuk berhasil saya, Pak. Membikin ini jamurnya. Ini jamurnya semua nih di atas nah. Ini yang putih, yang hitam-hitam. Ini merah-merah. Itu jamur. Ini yang hitam ini baru proses. Nanti kalau sudah jadi matang, ini jadi merah dia. Jadi ini pengganti kalau misalnya kita kelangkaan pupuk, tidak ada alternatif lain, bisa kita gunakan. Ya. Paling cocok untuk jangka pendek. Kalau untuk jangka pendek kita sudah tidak memakai pupuk kimia. Ini saja yang dipakai setiap minggu untuk mengkocor di batangnya. Ya. Bagaimana? Masih ada pertanyaan, Pak? Kita tinggal menyiapkan air cucian beras, Pak. Oh, air cucian. Iya. Sudah tidak pakai apa-apa lagi. Tinggal air cucian beras saja. Tapi prosesnya sama. Kita harus menunggu sampai 30 sampai 37 hari. Misalkan dia seperti ini. Tadi kan persyaratannya itu dari awal itu kita memakai air hujan. Iya. Terus kita berikan juga air cucian beras. Kalau untuk persyaratan pertama tidak pakai air cucian beras, Pak. Oh, pertamanya ya? Iya. Berarti perbanyakannya nanti setelah kita berhasil di awal sini untuk memperbanyak ini kan dibagi 4, jadi kita harus siapkan 4 wadah lagi. Baru air berasnya itu kita isi setengah minimal beginilah perainya kan. Itu tinggal air beras, Pak. Kita pakai air beras ketan juga tidak apa-apa. Air beras biasa juga tidak apa-apa. Kenapa harus air beras, Pak? Karena air beras lebih cepat anunya, Pak. Pertumbuhan jamur. Ya. Apalagi ya kan tadi dia seperti ini. Ini kan awalnya kita hanya memakai air hujan. Maksud saya, kenapa kita tidak memakai dari awal air cucian beras ini? Oke. Sekalian karena penyampaian tadi itu bahwa ini bisa mempermudah
cepat perkembangannya jamur kan. Iya Pak. Mas saya itu dari awalnya kenapa kita tidak pakai Oke. beras saja? Oke, saya akan menjawab juga. Kemarin ada 2 versi juga saya coba-coba Pak. Satu dari air hujan, satu dari air beras. Air berasnya ada di samping rumah, tapi gagal. Gagal. Yang berhasil air dari air ini nah. Nah, bagaimana kalau air cucian beras itu Pak? Perempuan ini dia pakai air leden Pak. Itu kan dia mengandung Favorit. Iya. Itu kalau sudah tumbuh ini tidak jadi masalah sudah Pak. Kalau sudah tumbuh ikan ini yang mau ditumbuhkan ini yang paling susah. Tidak boleh ada yang lain-lain dulu. Iya. Kalau sudah tumbuh sudah. Umpamanya ini kan sudah tumbuh ceritanya nih. Iya. Anggaplah umpama ini, misalnya saya buat ini di rumah kebun saya. Iya Pak. Tidak ada air cucian apa? Cucian. Ya, cucian beras. Bisa tidak kalau saya hanya memakai pemain sumur saja, saya pindah saja. Makanya ini untuk lebih memudahkan petani. Kalau untuk pertanyaan Bapak, namanya saya Pak baru Pak ya, baru mencoba dan berhasil. Ilmu untuk ke situ saya belum bisa kembangkan Pak untuk ke situ. Nanti saya menjawab begini-begini nanti salah Pak. Jadi untuk saat ini untuk sebatas air beras saja. Tapi pertanyaan Bapak sebagai PR untuk saya. Nanti suatu saat saya akan menjawab juga pertanyaan Bapak tersebut sama guru yang saya tempati belajar seperti ini.